Kembalinya Dewa Perang. Bab 821. Hahaha, ini lucu sekali. Apakah mereka bahkan tidak tahu siapa mereka sebenarnya, berani-beraninya membual seperti itu? Seseorang yang tak berharga sepertimu berani menyebut dirimu berharga. Banyak orang tidak percaya, karena di mata mereka, Chen Xiao hanyalah orang yang tidak berguna. Namun sekarang, Chen Xiao benar-benar berani mengatakan hal-hal seperti itu secara langsung. Chen Jie dipukuli hingga mengalami gangguan mental, dan bahkan Angkatan Laut Cina Timur pun tidak berani menuntut pertanggungjawaban apapun. Semua orang di keluarga Chen memahami bahwa Chen Jie pasti telah menyinggung perasaan tokoh yang sangat berpengaruh. Namun di luar dugaan, Chen Xiao kini berani mengatakan hal-hal seperti itu. Hal ini menurut mereka sangat menggelikan. Meskipun Chen Xiao tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimilikinya sehingga mendapatkan perlindungan Komandan Luo, bukan berarti Chen Xiao hanyalah orang yang tidak berguna. Sungguh menggelikan bahwa orang yang tidak berguna seperti itu berani mengatakan hal seperti itu. Semua orang memandang Chen Xiao dengan tatapan mengejek. Mereka benar-benar berusaha pamer, mereka hampir gila. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, mengapa kamu perlu bergantung pada seorang wanita untuk menafkahimu? Lalu kenapa kalau kalian semua hanya membual dan pamer? Kalau sampah sepertimu bisa melakukan ini pada Chen Jie, aku akan berubah pikiran. Mungkin karena ucapan Chen Xiao menuai banyak ejekan, sebagian orang memandangnya seolah-olah dia orang bodoh. Chen Xiao, sekarang Xiao Jie mengalami kerusakan otak dan kehilangan ingatannya, kau malah membual dan pamer di sini. Apakah seperti ini perilakumu? Bukankah kau sudah cukup mempermalukan keluarga Chen? Ekspresi Chen Wangdao juga menjadi sangat serius, dan dia merasa semakin jijik dengan Chen Xiao. Dia juga tidak menyangka bahwa bahkan pada saat ini, Chen Xiao masih bersikap angkuh. Mereka berani bermalas-malasan bahkan pada hal sepele seperti ini. Chen Xian awalnya menyarankan Chen Xiao untuk pergi, tetapi setelah mendengar kata-kata Chen Xiao, dia merasa agak tak berdaya. Xiao Xiao, ibu tahu kamu merasa diperlakukan tidak adil, tapi bagaimana mungkin kamu menanggung semua ini sendiri? Bagaimana mungkin kamu melakukan hal-hal ini? Mengapa kamu mengarang kebohongan untuk menipu orang? Bagaimana bisa kau begitu lancang dan tidak sopan kepada nyonya tua? Jelas, meskipun Chen Xian selalu mempercayai dan melindungi Chen Xiao, dia agak kecewa dengan situasi saat ini. Meskipun Chen Xiao mengakuinya untuk melindunginya, Chen Xian masih merasa agak marah. Chen Xiao tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan mengatakan yang sebenarnya, orang-orang ini akan bereaksi secara seragam. Tidak seorang pun percaya bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak diantisipasi oleh Chen Xiao. Namun, karena tidak ada yang mempercayainya, Chen Xiao tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, semua orang terkejut, dan Chen Xiao telah memberi mereka pelajaran yang perlu mereka pelajari. Beberapa kebenaran yang perlu diungkapkan secara alami hanya akan dipublikasikan setelah semua bukti terkumpul dan terdapat cukup bukti dan penjelasan. Oleh karena itu, Chen Xiao tidak terlalu sering mengulangi koreksi kepada mereka. Melihat Chen Xian, sikapnya lembut namun penuh kesedihan. Bibi, aku pasti akan membantumu membalas dendam atas ketidakadilan yang kau derita. Sekarang ikut aku. Awalnya Chen Xiao ingin memaksa wanita tua itu untuk meminta maaf kepada Chen Xian, tetapi dilihat dari penampilan Chen Xian, dia jelas masih ingin menjaga martabat wanita tua itu. Pada titik ini, melanjutkan perdebatan hanya akan membuang waktu dan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Chen Xiao menatap Chen Xian dengan sangat serius dan berkata. Melihat para anggota klan dan pengawal di sekitarnya yang semakin marah dan kembali lagi, Chen Xian tak kuasa menahan diri untuk menyemangati mereka. Xiao Xiao, sebaiknya kau pergi sekarang. Ini rumahku, kan? Nenek itu cuma lagi marah sekarang. Aku baik-baik saja. Jelas bahwa tidak akan ada keuntungan hari ini. Chen Xiao benar-benar membuat wanita tua itu marah, menghancurkan harapan awalnya. Jelas sekali, Chen Xiao tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi di dalam keluarga ini? Chen Xiao juga merasa sangat tidak berdaya. Meskipun dia menjelaskan kebenarannya, tidak seorang pun mempercayainya. Melihat tatapan penuh harap Chen Xiao merasa sedikit tak berdaya, tetapi akhirnya mengangguk. Dia tidak ingin bibinya terlalu khawatir. Sampai semuanya dijelaskan dengan jelas, bahkan jika dia tetap di sini, mungkin tidak ada yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu, Chen Xiao akhirnya menahan aura membunuhnya, menatap bibinya, dan memberinya instruksi. Bibi, kalau begitu ayo kita pergi bersama. Jika terjadi sesuatu, tolong beritahu aku, dan jangan biarkan dirimu mengalami ketidakadilan. Bab 822. Situasi tegang yang terjadi dalam keluarga saat ini juga berkaitan dengan saya. Chen Xiao memahami hal ini, jadi dia tidak berlama-lama di sana. Chen Xian juga khawatir Chen Xiao akan melakukan sesuatu yang impulsif, jadi dia langsung menyetujui permintaan Chen Xiao. Peringatan Luotong membuat semua orang di keluarga Chen menyadari bahwa mereka harus menerima kenyataan bahwa Chen Jie telah dipukuli hingga pingsan. Chen Xiao mengantar Chen Xian langsung kembali ke rumah keluarga Liu sebelum bersiap untuk pulang sendiri. Sebelumnya, saya pernah mengalami beberapa pengalaman tidak menyenangkan di restoran Taoyuan. Chen Xiao hanya ingin pulang ke rumah secepat mungkin. Chen Xiao masih agak merasa tidak nyaman dengan Huang Xinyang.
Tepat saat itu, telepon Chen Xiao tiba-tiba berdering. Itu Guo Yue yang menelepon. Chen Xiao juga merasa ada sesuatu yang aneh. Dalam keadaan normal, Guo Yue tidak akan menghubunginya begitu saja. Oleh karena itu, Chen Xiao langsung menekan tombol jawab. Tuan, ini karena ketidakmampuan. Kami disergap dan wanita itu menghilang. Guo Yue berbicara dengan nada penuh penyesalan. Chen Xiao merasakan suara berdengung di kepalanya. Apa yang saya takutkan menjadi kenyataan. Meskipun kita tidak tahu persis apa yang terjadi pada Lin Qingya, situasi saat ini jelas membuat sulit untuk memikirkan hal positif apapun. Apa sebenarnya yang terjadi? Chen Xiao sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah, tetap tenang, dan memancarkan aura yang menakutkan. Guo Yue sendiri tidak memiliki kekuatan fisik. Meskipun penampilannya gagah seperti gunung, sebenarnya dia cukup teliti. Chen Xiao selalu sangat puas dengannya. Guo Yue selalu tegas dan efisien dalam pekerjaannya, dan hasil kerjanya selalu sempurna. Namun karena dia meneleponku kali ini, dia pasti telah mengkonfirmasi sesuatu. Suara Guo Yue rendah dan dalam, seperti suara singa yang mengamuk, menahan amarahnya. Tuan, ketika saya mengantar Nyonya pulang tadi, mertua Anda menghentikan saya di pintu. Awalnya, saya ingin berjaga di gerbang untuk melindungi mereka, tetapi karena suatu alasan, ayah mertua dan ibu mertua Anda sangat tidak menyukai saya. Mereka langsung pergi dan melarang saya untuk mengikuti. Meskipun bawahan Anda telah melakukan yang terbaik untuk mengejar mereka secepat mungkin, masih belum ada kabar tentang mereka, dan mereka telah menghilang tanpa jejak. Satu-satunya informasi yang bisa saya temukan tentang mereka sebelumnya adalah bahwa mereka menerima undangan dari orang lain untuk mengajak istri mereka kencan buta. Guo Yue memberikan gambaran singkat tentang situasi sebelumnya. Meskipun diucapkan dengan sederhana, Chen Xiao dapat membayangkan betapa sulitnya menghadapi ayah mertuanya, Lin Yaohua, dan ibu mertuanya, Shen Lan. Ini bukan salahmu. Kirim orang untuk mencari segera. Bahkan jika kau harus mencari di seluruh kota dan menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah, kau harus menemukan mereka untukku. Chen Xiao merasakan kegelisahan yang samar. Dalam situasi seperti itu, semuanya hanyalah kebetulan. Meskipun Lin Yaohua dan Shen Lan tidak akan pernah menyakiti putri mereka sendiri, Chen Xiao tahu bahwa mereka selalu oportunis dan mudah tergoda. Pasangan itu akan mudah tergoda oleh godaan apapun. Mereka mungkin bahkan tidak tahu bahwa mereka telah dijebak. Merasa gelisah, Chen Xiao segera menginjak pedal gas. Mobil itu bergemuruh saat melaju kencang menuju villa di Pulau Haixin. Di tengah perjalanan, ponsel Chen Xiao berdering ke nomor yang tidak dikenal. Chen Xiao melirik ponselnya. Itu adalah nomor tak dikenal yang sengaja diblokir. Sebagai Raja Utara, nomor telepon Chen Xiao awalnya dirahasiakan dengan sangat ketat. Tidak banyak orang yang tahu nomor teleponnya, namun kini seseorang berhasil menyembunyikan nomor mereka dan menghubungi ponselnya. Jelas ini tidak sederhana. Tanpa ragu, Chen Xiao menekan tombol jawab, suaranya yang dingin mengandung nada jahat. Siapa kamu? Tawa arogan langsung terdengar dari ujung telepon. Hahaha, sampah, kau pikir aku siapa? Tawa itu penuh dengan sarkasme, dan Anda bahkan bisa merasakan kesombongan yang terpancar dari telepon itu. Chen Xiao langsung mengenali suara itu. Itu suara Huang Xinyang. Huang Xinyang. Suaranya tampak berubah, dan sikap arogan itu milik Huang Xinyang, seorang kenalan lama yang dia temui di restoran sebelumnya. Di luar dugaan, pertengkaran sebelumnya membuat Huang Xinyang menyimpan dendam seperti itu. Begitu cepatnya, dia bahkan mulai diam-diam merencanakan sesuatu melawan Lin Qingya. Dia sama sekali tidak membantah pertanyaan Chen Xiao selama percakapan telepon tersebut. Aku tidak menyangka kau, sampah masyarakat, ternyata punya otak, sampai bisa mengenali suaraku. Kalau begitu, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Sebaiknya kau segera pergi ke gudang di pinggiran utara sekarang juga. Jika Anda tiba lebih lambat, Anda mungkin akan menemukan mayat wanita Anda. Oh, ya, dan tentu saja ayah mertua dan ibu mertua Anda, ditambah putri kesayangan Anda. Aku yakin ini hadiah yang sangat bagus, bukan? Hadiah ini jelas tidak kalah mewahnya dengan hadiah 7 tahun lalu, hahaha. Begitu kita sampai, ikuti perintahku. Lakukan apapun yang kukatakan. Kali ini, aku akan memastikan kau tak akan pernah bisa pulih. Aku ingin melihat bagaimana tuan muda kedua keluarga Chen yang arogan itu, yang dulu bahkan tak mau bicara sepatah kata pun padaku, sekarang merangkak di hadapanku seperti anjing, memohon belas kasihan. Bab 823. Suara Huang Xinyang semakin bersemangat saat dia berbicara. Kata-katanya diwarnai dengan kesombongan. Chen Xiao hampir tidak lagi ragu bahwa orang yang memasang jebakan untuk memancing Lin Qingya dan yang lainnya keluar adalah Huang Xinyang. Chen Xiao sudah tahu bahwa Huang Xinyang adalah orang yang pendendam, jadi bahkan saat meninggalkan restoran Taoyuan, dia secara khusus menginstruksikan Guo Yue untuk melindungi Lin Qingya. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa saya masih akan dikalahkan olehnya. Kemarahan seperti itu berkecamuk di hati Chen Xiao. Chen Xiao merasakan gelombang amarah dan niat membunuh. Huang Xinyang awalnya hanyalah seorang anak manja yang hanya tahu cara memamerkan kekayaannya dan menikmati hidup. Selama salah satu pertemuan mereka, Chen Xiao menyaksikan pria itu menggoda 5 wanita, kemudian melemparkan 100.000 yuan kepada mereka sebelum memerintahkan anak buahnya untuk mengusir mereka. Insiden itu menimbulkan kehebohan, dan bahkan menyebar dengan cepat di internet.
Semua orang tahu bahwa ada generasi kedua yang sangat kaya di Donghai. Karena mereka punya uang, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Huang Xinyang benar-benar menginjak-injak pihak lain dan sama sekali tidak menganggap para wanita itu sebagai manusia. Huang Xinyang suka pamer kapan saja, baik itu makanan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Dia memamerkannya secara berlebihan. Perilaku seperti ini persis seperti perilaku orang kaya baru. Hal ini juga membuat Chen Xiao merasa sangat jijik. Oleh karena itu, ketika Huang Xinyang menyapanya, Chen Xiao berjalan melewatinya begitu saja tanpa menanggapinya. Tanpa diduga, Huang Xinyang kemudian terlibat dengan Tang Xianer, putri sulung keluarga Tang, dan melayaninya seperti seorang pelayan. Ia beberapa kali ditegur oleh Chen Xiao setelah itu, tetapi hal itu tidak membuatnya berperilaku baik. Sebaliknya, ia mulai menyimpan dendam secara diam-diam. Namun, saat itu, Chen Xiao sama sekali tidak menganggap serius Huang Xinyang. Lagi pula, anak manja seperti itu tidak menimbulkan ancaman atau rasa takut bagi Chen Xiao. Namun, dia jelas-jelas meremehkan orang yang tercela ini. Huang Xinyang telah memainkan peran penting dalam membantunya ketika dia dijebak. Kini, memanfaatkan kesempatan ini, Huang Xinyang semakin bersemangat dan bangga. Tujuan utamanya adalah untuk menginjak-injak orang lain. Chen Xiao tidak pernah membayangkan bahwa keberadaan yang sesat seperti itu ada di dunia ini. Meskipun ia memiliki kecerdasan dan sangat licik, ia menggunakan semuanya untuk merencanakan kejahatan terhadap orang lain. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan bisnis keluarga mereka. Bahkan keluarga Huang pun berkembang hingga mencapai kondisi saat ini sepenuhnya melalui berbagai hubungan yang telah mereka bina. Awalnya, Chen Xiao tidak ingin banyak berinteraksi dengannya, tetapi tanpa diduga, dia berinisiatif datang ke rumahnya. Dia bahkan tidak puas hanya dengan sengaja mempermalukan Lin Qingya di restoran sebelumnya, dan sekarang dia merencanakan sesuatu yang jahat terhadapnya seperti ini. Semua tindakan ini membangkitkan niat membunuh yang kuat di hati Chen Xiao. Huang Xinyang, jika kau berani menyentuhnya, seluruh keluargamu akan kubalas dengan nyawa mereka. Chen Xiao terdiam lama. Setelah mendengar kata-kata arogan Huang Xinyang, dia dengan dingin mengucapkan satu kalimat. Lin Qingya adalah kekasihnya, dan dia telah menunggunya selama 7 tahun. Anan adalah putri kesayangannya, lincah dan menggemaskan, yang sangat mengidolakannya, seperti peri kecil. Bagi Chen Xiao, ibu dan anak perempuannya praktis adalah segalanya baginya. Di dunia ini, siapapun orangnya, Chen Xiao tidak akan membiarkan mereka membahayakan mereka berdua. Huang Xinyang sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat, dan bahkan tertawa setelah mendengar kata-kata kasar Chen Xiao. Chen Xiao, dasar sampah, kau masih saja percaya diri seperti biasanya. Sungguh menggelikan. Apa kau pikir kau masih tuan muda kedua keluarga Chen yang sama, begitu memesona dan berkuasa sampai-sampai aku pun takut padamu? Kamu belum memahami situasinya, kan? Saat ini, kau hanyalah sepotong sampah di Laut Cina Timur, bahkan tidak sebagus seekor anjing. Bahkan ayah mertua dan ibu mertuamu mengatakan kau hanyalah anjing keluarga Lin. Katakan padaku, apakah menurutmu anjing sepertimu bisa menggigitku, tuan muda? Kau pikir kau punya kesempatan seperti itu? Aku menunggumu di sini. Sebaiknya kau cepat, kalau tidak aku tidak bisa menjamin wanitamu akan selamat. Lagi pula, akan sangat sia-sia jika seseorang secantik dirimu menikahi orang yang tidak berguna sepertimu. Aku sendiri cukup iri, tapi kupikir melakukan hal-hal itu di depanmu mungkin akan lebih mengasyikkan, kan? Hahaha. Bab 824. Huang Xinyang sama sekali tidak khawatir dengan ancaman Chen Xiao. Bahkan kata-katanya pun penuh dengan sarkasme. Huang Xinyang menjadi semakin angkuh dan terobsesi pada Chen Xiao. Jelas sekali, dia pasti mendapatkan nomor telepon Chen Xiao dari Lin Qingya, itulah sebabnya dia menggunakan nomor itu untuk menelepon Chen Xiao. Mendengar kata-kata cabul Huang Xinyang, mata Chen Xiao menjadi sangat dingin. Niat untuk membunuhnya sama sekali tidak disembunyikan. Dalam benak Chen Xiao, Huang Xinyang dijatuhi hukuman mati. Chen Xiao menginjak pedal gas dan melaju kencang menuju gudang di pinggiran utara. Untungnya, tempat itu tidak terlalu jauh dari gudang di pinggiran utara, jadi Chen Xiao memacu mobilnya hingga kecepatan maksimal. Mobil itu melaju kencang melintasi jalan seperti kilat. Saat dia lewat, banyak orang menoleh untuk melihatnya. Bahkan banyak petugas polisi lalu lintas yang waspada dan mulai mengejar mobil Chen Xiao. Mobil itu melaju ke arah utara selama lebih dari 20 menit sebelum Chen Xiao memarkirnya di luar gudang di pinggiran utara. Sekelompok pengawal berpakaian hitam berdiri di luar, masing-masing dilengkapi dengan senjata setrum. Perawakan mereka yang berotot memberi mereka aura yang agak menyeramkan. Tatapan setiap pengawal mengandung sedikit aura dingin dan ganas. Begitu melihat Chen Xiao muncul, petugas keamanan jangkung di pintu masuk segera mengulurkan tangan dan menghentikannya. Apa yang kau lakukan? Mencari kematian. Ini bukan tempat yang bisa kau masuki begitu saja. Chen Xiao, yang berdiri di hadapan mereka, mengenakan pakaian yang sangat biasa, tampak seperti pekerja kantoran biasa. Mobil panjang yang dikendarainya juga sangat murahan sehingga para pengawal sama sekali tidak mengenalinya. Chen Xiao berhenti di depan mereka, merasa sangat cemas dan tidak ingin membuang sepatah kata pun pada para penjaga ini. Minggir dari jalanku. Chen Xiao tak sabar untuk menemukan Lin Qingya.
Kali ini, semua ini adalah salahnya karena terlalu ceroboh dan memberi Huang Xinyang, si sampah itu, kesempatan. Chen Xiao merasa sangat bersalah dan marah. Dia sama mengancamnya ketika berhadapan dengan para pengawal yang mencoba menghentikannya. Pengawal itu tak pernah menyangka Chen Xiao akan begitu arogan. Dengan marah, penjaga itu mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Chen Xiao dengan keras. Dari mana datangnya orang bodoh ini, berani-beraninya dia bertindak kurang ajar di sini. Jelas sekali, pengawal itu sangat kasar dan tidak senang dengan Chen Xiao, sehingga dia langsung mulai menyerang. Chen Xiao menatapnya dengan dingin, sebuah tatapan tunggal yang terasa seperti tatapan maut. Momentum itu tiba-tiba meledak. Kekuatan dan kebesaran yang semula dimiliki oleh Raja Utara kini terungkap sepenuhnya. Hampir seketika, dia melangkah maju dan melayangkan pukulan, tanpa menunjukkan belas kasihan. Seluruh amarahnya disalurkan ke tinjunya. Chen Xiao berdiri tegak seperti gunung, tubuhnya yang tinggi dan ramping serta tinjunya yang kuat membayangi pengawal itu. Bang! Kepalan tangan mereka langsung berbenturan, dan kepalan tangan pengawal itu, karena kekuatan yang begitu besar, terasa seperti menghantam batu. Pengawal itu terkena benturan yang sangat keras dan terlempar ke tanah. Kepalan tangannya mulai bergetar hebat, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Chen Xiao sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini, dan berjalan mendekat dengan menginjak tubuhnya. Para penjaga yang berdiri di dekatnya juga terkejut dengan serangan mendadak Chen Xiao. Semua orang menegang saat itu, menatap Chen Xiao. Jadi mereka membuat masalah. Dasar bodoh. Beraninya dia datang ke sini untuk membuat masalah. Tangkap dia. Aku benar-benar ceroboh sebelumnya, aku pasti akan memberinya pelajaran nanti. Para pengawal menjadi tegang saat itu juga dan bergegas ke sisi Chen Xiao. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas Chen Xiao, mereka tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja karena dia ingin membobol gudang. Chen Xiao bahkan tidak melirik para pengawal dan melangkah masuk ke gudang. Huang Xinyang, segera keluar dari sini. Huang Xinyang telah menghubunginya sebelumnya, yang berarti mereka sedang menunggu di gudang ini. Jadi sekarang Chen Xiao sedikit cemas dan hanya ingin menemukan Lin Qingya dan yang lainnya secepat mungkin. Karena urgensi ini, Chen Xiao tidak ingin membuang waktu lebih banyak lagi dengan para pengawal ini. Sambil berjalan, dia berteriak keras ke dalam gudang, berharap bisa mengeluarkan Huang Xinyang secepat mungkin. Para penjaga tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao akan berani mengabaikan mereka seperti ini. Karena marah, orang lain mengacungkan senjata setrum dan menghalangi jalan Chen Xiao. Dasar bodoh, berani-beraninya kau memanggil Tuan Muda Huang dengan namanya dan menerobos masuk ke gudang sendirian. Apa kau ingin mati? Keluar dari sini sekarang juga, atau kami akan mengirimmu ke surga barat. Di belakang para pengawal berdiri seorang pria parubaya berjas, matanya dipenuhi rasa jijik. Kau bukan Chen Xiao, orang yang ditunggu-tunggu Tuan Muda kita, kan? Bab 825. Di mana Qingya dan yang lainnya? Chen Xiao menatap pria itu, ekspresinya tetap tidak berubah, sedingin sebelumnya. Seolah-olah orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya aura yang mencekam. Aura tak terlihat yang terpancar darinya membuat para pengawal di sekitarnya merasakan tekanan yang mencekam. Mereka tidak tahu mengapa Chen Xiao, yang awalnya tampak begitu biasa, tiba-tiba memiliki kekuatan sebesar itu. Setelah berhasil masuk, mereka merasa malu. Namun, ketika pria berjas itu muncul, tak satu pun pengawal yang bergerak seperti sebelumnya. Mereka hanya mengepungnya. Pria berjas itu menatap Chen Xiao dengan senyum sinis di matanya. Aku tak percaya kau, dasar sampah, benar-benar berani menepati janji. Sepertinya Tuan Muda memang benar. Kau, dasar sampah, tak mungkin berani tidak datang. Chen Xiao tidak tertarik dengan omong kosongnya dan hanya menatapnya dengan dingin. Berhenti bicara omong kosong, di mana dia? Chen Xiao sangat mengkhawatirkan keselamatan Lin Qingya dan putrinya, sehingga ia tidak tertarik dengan omong kosong mereka. Karena itu, tatapannya tajam saat ia menatap langsung pria berjas itu. Pria berjas itu merasakan ketakutan di bawah tatapan itu. Namun, ekspresinya dengan cepat kembali ke kesombongan semula. Aku tidak menyangka kau, dasar sampah, bisa jadi aktor yang hebat. Aku hampir tertipu oleh aktingmu. Kamu tidak punya waktu untuk bersikap sombong, jadi nikmati sisa waktumu. Tuan Muda berkata bahwa jika kau datang, dia ingin aku mengantarmu masuk. Saya jamin Anda akan bertemu orang itu. Perjalanan Anda tidak akan sia-sia. Pada akhirnya, pria berjas itu tertawa dengan nada menyeramkan. Ada rasa percaya diri yang tak terlukiskan dalam tawa itu. Chen Xiao tidak terlalu banyak berdebat dengannya, lagi pula, sampah seperti Huang Xinyang tidak bisa memelihara anjing yang layak. Pria berjas itu tampak cukup terhormat, tetapi dilihat dari penampilannya, dia tidak lebih dari seekor anjing penjilat yang mencoba menyenangkan Huang Xinyang. Oleh karena itu, Chen Xiao tidak membuang waktu lagi dengannya dan memberi isyarat kepada pria berjas itu untuk memimpin jalan. Pria berjas itu mendengus dingin, berbalik dengan angkuh, melirik para pengawal, dan memberikan perintah singkat. Semuanya, mundur. Dia hanya sampah. Tidak perlu membuat keributan seperti ini. Kita akan bertindak ketika Tuan Muda memberi perintah. Pria itu jelas merupakan orang kepercayaan Huang Xinyang. Begitu dia mengatakan ini, para pengawal mundur agak jauh, sepenuhnya mengepung pintu gudang. Gudang yang tinggi itu terasa cukup dingin dan lembab.
Berdiri di pintu masuk, Chen Xiao merasa sangat kecil di bawah bangunan gudang yang menjulang tinggi itu. Gudang-gudang di sini milik keluarga Huang. Gudang-gudang tersebut saling terhubung, dan area sekitarnya sangat tenang. Faktanya, pintu gudang itu sangat tinggi, sehingga membutuhkan banyak pria tinggi dan kuat untuk membukanya. Gerbang yang tingginya 4 atau 5 meter itu perlahan terbuka membentuk celah di suatu titik. Chen Xiao mengikuti pria berjas itu dan masuk ke dalam. Dipandu oleh pria berjas itu, mereka melewati beberapa pilar di gudang dan langsung masuk ke beberapa ruangan di dalam gudang. Beberapa pengawal bertubuh tinggi berdiri di depan ruangan. Ekspresi mereka cukup serius, dan mereka berdiri rapi di samping. Melalui pintu kantor, orang bisa melihat Huang Xinyang di dalam, wajahnya berkerut dengan seringai mengejek, terus-menerus memutar-mutar pisau di tangannya. Ketika Chen Xiao muncul di pintu, Huang Xinyang memperlihatkan senyum puas. Oh, jadi Chen Xiao yang tidak berguna ini ada di sini. Kau datang cukup cepat. Aku tidak menyangka kau, si tak berguna ini, tidak pernah terburu-buru. Bagaimana perasaanmu saat ini? Apakah kamu merasa putus asa? Apakah seperti saat kamu dikurung di penjara, dan yang bisa kamu dengar hanyalah ayahmu di luar, berlarian panik memohon bantuan, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Bukankah kamu sebelumnya cukup cakap dan mengesankan? Apakah kamu masih mengesankan kali ini? Dulu, kau begitu sombong sampai-sampai kau tak menganggapku penting. Sayang sekali takdir telah berubah, dan tuan muda kedua Chen yang dulunya tinggi dan perkasa kini tak lebih dari sepotong sampah. Aku sangat senang. Bab 826. Huang Xinyang sama sekali tidak terburu-buru. Sambil memegang pisau, dia perlahan berdiri dan berjalan menuju Chen Xiao. Matanya menatap Chen Xiao dengan saksama, mencoba menemukan rasa takut dan keputusasaan di dalam dirinya. Sayangnya, ekspresi Chen Xiao sangat dingin, tanpa rasa takut dan memohon seperti yang dia bayangkan. Chen Xiao hanya menatapnya dengan dingin. Di mana King Ya dan Anan? Huang Xinyang sangat marah dengan sikap arogan Chen Xiao. Dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun Chen Xiao telah menjadi orang yang tidak berguna dan dibenci semua orang, dia masih memiliki aura kesombongan dan kemuliaan yang membuatnya agak takut. Perasaan ini membuatnya semakin tidak nyaman, dan matanya berubah menjadi menyeramkan. Jika kau ingin melihatnya, maka berlututlah dan mohonlah padaku. Huang Xinyang jelas-jelas sangat berhati-hati. Meskipun Chen Xiao sekarang ada di sana, dia tidak menyuruh siapapun untuk membawanya keluar. Chen Xiao sudah kehilangan kesabaran. Sekarang setelah berada di sini, dia mulai melihat sekeliling, mencoba menemukan Lin Qingya dan yang lainnya. Seolah mengetahui kecemasannya, Huang Xinyang sengaja membuatnya terus berada dalam ketidakpastian. Hal ini memperparah rasa dingin di hati Chen Xiao. Setelah mendengar kata-kata Huang Xinyang, Chen Xiao hanya melirik ke arah Huang Xinyang. Tatapan dingin itu tanpa emosi sama sekali, seperti deretan pisau. Jika kau bisa menyerahkan mereka tanpa cedera, aku tidak akan mempermasalahkan itu. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak memanfaatkannya, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan. Situasi seperti apa yang tidak pernah dialami Chen Xiao di medan perang. Meskipun Chen Xiao sangat cemas dan khawatir dengan ancaman Huang Xinyang, dia juga tahu bahwa Huang Xinyang jelas-jelas mencoba mengancamnya. Chen Xiao sangat mengenal tipe orang seperti ini. Sekalipun aku melakukan persis seperti yang dia katakan, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Huang Xinyang tidak pernah menyangka bahwa dia tidak hanya akan melihat Chen Xiao panik dan memohon belas kasihan sambil berlutut seperti sepotong sampah. Chen Xiao bahkan menggunakan sikap merendahkan seperti itu untuk mengancamnya secara langsung. Hal ini membuatnya semakin marah. Kamu benar-benar seperti batu di jamban, bau dan keras. Karena kau begitu tidak mau bekerja sama, maka aku akan membiarkan putrimu menderita untukmu, ayahnya yang tidak berguna. Sembari berbicara, Huang Xinyang mengeluarkan remote control dari suatu tempat dan menekan tombol daya pada TV besar yang terpasang di dinding kantor. Kemudian, gambar yang jelas muncul di televisi. Lin Qingya ditemukan terikat di tempat tidur, pakaiannya acak-acakan, dan matanya merah, dipenuhi rasa cemas dan putus asa. Lin Yaohua dan Shen Lan berjongkok ketakutan di samping tempat tidur, sama sekali tidak berani menggerakkannya. Keduanya meringkuk bersama, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Beberapa pengawal berjas hitam berdiri di dekatnya, menatap mereka dengan mengancam, beberapa bahkan membawa senjata setrum. Jelas, jika Lin Yaohua dan anak buahnya berani melakukan gerakan sekecil apapun, mereka akan dipukuli habis-habisan. Mereka jelas gemetar ketakutan, mata mereka terus-menerus melirik Lin Qingya. Salah satu penjaga mengangkat Anan kecil dengan kasar menggunakan satu tangan. Anan berjuang tanpa henti, mencoba menyelamatkan Lin Qingya. Namun tubuh kecil itu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan Lin Qingya. Karena gugup, Anan dicengkeram oleh pengawal, sehingga ia menggigit lengan pengawal itu dengan keras. Pengawal itu tidak pernah menyangka bahwa Anan tiba-tiba akan menggigitnya. Dia meraung dan melemparkan Anan ke tanah. Saat itu, dia masih sangat marah dan menamparkan Anan lagi. Sialan kau, bocah kurang ajar, berani-beraninya kau menggigitku. Seandainya tuan muda tidak membutuhkanmu, aku pasti sudah memukulimu sampai mati sekarang juga. Suara yang mengancam dan tindakan-tindakan sebelumnya membuat Anan gemetaran di tanah, tidak mampu bangun untuk waktu yang lama. Tidak jelas apakah dia mengalami cedera serius atau hanya ketakutan.
Chen Xiao kebetulan melihat adegan ini di TV, dan amarah di hatinya seolah-olah telah disiram minyak. Ledakan. Niat membunuhnya meledak sepenuhnya pada saat ini. Saat ini, Chen Xiao bagaikan gunung berapi yang meletus sepenuhnya, berada di ambang kehancuran. Huang Xinyang, aku akan memastikan kalian semua mati tanpa tempat pemakaman. Huang Xinyang juga merasakan kegilaan Chen Xiao dan akhirnya tertawa puas dan angkuh. Dasar sampah, jadi akhirnya kau mulai khawatir. Sudah kau mengerti. Apakah kau bersedia berlutut dan memohon kepada tuan muda ini? Tatapan dingin Chen Xiao tertuju pada langkah kaki Huang Xinyang, dan aura kuatnya menyelimuti Huang Xinyang tanpa ragu. Dasar bajingan, kau bahkan memangsa anak-anak, apakah kau pantas disebut manusia? Mungkin karena merasakan bahwa Chen Xiao berniat menyerang Huang Xinyang, dia mundur beberapa langkah lalu memberi perintah. Hentikan dia. Hari ini, dia telah melakukan persiapan matang, jadi dia tidak terlalu takut. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang pemburu yang sangat tertarik. Bab 827. Para pengawal lainnya juga berjaga di kedua sisi Huang Xinyang. Mereka memandang Cheng dengan ekspresi mengejek, seperti kucing yang mengawasi tikus. Mengingat situasi saat ini, Chen Xiao tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Di mata mereka, Chen Xiao tidak lebih dari seekor semut di telapak tangan mereka. Di samping Huang Xinyang ada beberapa pemuda yang akrab dengannya, dan mereka semua tersenyum dan berbicara. Tuan Muda Huang, apakah bajingan seperti dia pantas mendapat semua masalah ini? Bukankah Anda terlalu memujinya? Tepat sekali, Tuan Muda Huang, mengapa bersikap begitu sopan padanya? Langsung saja dekati wanitanya. Bukankah mudah untuk mengalahkan sampah seperti dia? Jika dia berani macam-macam dengan Tuan Muda Huang, sebaiknya kita biarkan saja dia di sini dan memukulinya setiap hari untuk melampiaskan amarah kita. Huang Xinyang juga tampak menikmati sanjungan itu. Dia perlahan berdiri, matanya dipenuhi rasa bangga yang luar biasa. Anak itu, mantan Tuan Muda kedua keluarga Chen, masih saja bersikap angkuh. Kami hanya ingin memberinya pelajaran, tetapi kami tidak menyangka dia begitu licik dan bisa lolos begitu saja. Kalau begitu, Tuan Muda ini sebaiknya ikut bermain saja. Huang Xinyang sangat senang dengan dirinya sendiri, dan kesedihan di matanya pun sedikit mereda. Dia telah menunggu Chen Xiao dan yang lainnya di luar restoran Peach Garden. Namun, di luar dugaan, Chen Xiao berhasil melarikan diri. Jadi, ia hanya bisa menemukan solusi berbelit-belit, yang ternyata cukup berhasil. Chen Xiao memancarkan aura pembunuh yang sangat kuat saat dia menatap Huang Xinyang dengan dingin, di mana tepatnya mereka berada. Dia bahkan tidak mempertimbangkan bahwa Huang Xinyang tidak membawa Lin Qingya dan Anan bersamanya, dan dia sangat marah. Dilihat dari penampilannya, seharusnya tidak jauh. Orang-orang di sekitar mereka pun tertawa terbahak-bahak. Kau bahkan tak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, dasar sampah, apa yang kau pura-pura lakukan? Kau sebenarnya tidak berpikir kau mampu melindungi mereka, kan? Kau bahkan tidak tahu siapa dirimu. Kau berani menghina Tuan Muda Huang. Bukankah kau hanya mencari kematian? Di mana mereka berada mungkin bukan urusanmu. Huang Xinyang duduk dengan sikap angkuh dan mulia yang jelas terlihat, pahanya disilangkan di atas pangkuannya. Jangan buang-buang waktu bicara dengan sampah ini, habisi dia dulu. Aku jijik dengan tatapan arogannya. Ingin bertemu istri dan anak-anakmu. Mudah saja, cukup patahkan salah satu lenganmu dan aku akan mengirimmu ke sana. Sembari berbicara, Huang Xinyang memberi perintah kepada para pengawal di sampingnya, memberi isyarat kepada mereka untuk segera bertindak. Tatapan Chen Xiao menajam, menyadari bahwa bertanya seperti ini tidak akan membuahkan hasil. Cahaya dingin di matanya mulai menyempit, akhirnya terfokus pada pupil matanya. Kemudian, Chen Xiao melangkah maju, dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam kerumunan seperti bayangan. Dia begitu cepat sehingga banyak orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mereka hanya melihat bayangan buram di depan mata mereka. Huang Xinyang bahkan tidak melihat apa yang terjadi di depannya. Tiba-tiba, dia merasakan sebuah kekuatan di lehernya yang tiba-tiba mencengkeramnya, dan perasaan sesak napas langsung menyerbu pikirannya. Dia ingin mengumpat, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, sebuah suara dingin memasuki pikirannya. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Chen Xiao berdiri di samping Huang Xinyang, mencengkeram lehernya dengan satu tangan dan mempererat cengkeramannya hingga Huang Xinyang hampir tidak bisa bernapas. Banyak orang di sekitar juga merasa ngeri dan terkejut saat melihat Chen Xiao, yang muncul di samping Huang Xinyang. Banyak orang tampak benar-benar bingung. Bagaimana tepatnya dia sampai di sana? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Para pengawal menatap pemandangan di hadapan mereka dengan terkejut, sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Chen Xiao, yang seharusnya ditangkap oleh mereka, kini mengendalikan Huang Xinyang. Dia tampak begitu kuat sehingga dia bisa dengan mudah membunuh Huang Xinyang hanya dengan sedikit kekuatan. Bukankah seharusnya dia orang yang tidak berguna? Semua orang dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya dan rasa terkejut. Mereka tidak punya cara untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Situasi saat ini sangat mengejutkan mereka dan membuat mereka tidak mampu tetap tenang. Chen Xiao berdiri dingin di samping Huang Xinyang, tangannya mencengkeram leher Huang Xinyang hingga wajah Huang Xinyang memerah, sebelum ia sedikit melonggarkan cengkeramannya. Lagi pula, pertanyaannya masih perlu dijawab.
Huang Xinyang terengah-engah, tetapi rasa takut di hatinya sudah mulai tumbuh liar. Kau bajingan. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Xiao kembali mengencangkan cengkeramannya di lehernya. Kekuatan dahsyat itu, hampir seketika, membuatnya merasakan hembusan kematian. Dia yakin bahwa jika dia berani melawan sedikit pun dan tidak menjawab pertanyaan Chen Xiao, dialah yang akan mati duluan. Rasa takut ini mencengkeram hatinya, mencegahnya untuk bersikap arogan seperti sebelumnya. Suara Chen Xiao yang muram kembali menggema di seluruh tempat acara. Kau punya waktu 3 detik, atau kau akan mati. Bab 828. Di medan perang, Chen Wudi adalah iblis di mata musuh-musuhnya. Chen Xiao sangat memahami bahwa setiap orang takut akan kematian, terutama mereka yang pernah mengalami ambang kematian. Meskipun Chen Xiao berhasil menemukan Lin Qingya dan yang lainnya, waktu sangatlah penting, dan pemandangan Anan yang dipukuli barusan membuat Chen Xiao merasa sangat tertekan. Dia tidak mau menunggu sedetik pun lebih lama lagi. Orang-orang di sekitarnya, setelah mendengar ancaman Chen Xiao, tidak terlalu panik, dan secara bertahap pulih dari keterkejutan awal mereka. Dasar sampah, apa kau tahu siapa Tuan Muda Huang? Jika kau berani menyentuh Tuan Muda Huang, seluruh keluargamu akan hancur. Bodoh. Seberapa terhormatkah Tuan Muda Huang? Dia adalah kesayangan istri Markis. Jika kau berani menyakitinya, istri Markis tidak akan membiarkanmu lolos. Bahkan jika kau bersembunyi di ujung dunia, dia pasti akan membawamu kembali. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, bebaskan Tuan Muda Huang sekarang juga. Orang-orang itu tampaknya tidak menyadari bahwa Chen Xiao memiliki kemampuan yang luar biasa. Meskipun tindakan Chen Xiao membuat mereka agak waspada, kata-kata mereka tetap dipenuhi dengan rasa jijik yang mendalam. Sebelumnya, Huang Xinyang telah memberitahu mereka tentang latar belakang Chen Xiao. Orang yang tidak berguna seperti itu, tanpa dukungan keluarga, dan sekarang dia telah menyinggung Huang Xinyang. Dia sama saja mencari kematian. Orang-orang itu menatap tajam ke arah senjata setrum di tangan Chen Xiao, mengangkatnya di depan mereka, siap melancarkan serangan sengit padanya kapan saja. 1, 2, petik 2 petik 2. Chen Xiao sepertinya tidak mendengar ancaman mereka. Suaranya, dalam dan beresonansi seperti jam, bergema di seluruh ruangan. Dia mulai menghitung. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak merasakan ancaman tersebut, tetapi Huang Xinyang, yang dipegang erat oleh Chen Xiao, dapat dengan jelas merasakan bahaya kematian. Rasa takut yang mencekam muncul dalam dirinya. Chen Xiao yang ada di hadapanku itu menakutkan. Tepat ketika Chen Xiao hendak menghitung sampai 3, Huang Xinyang menjadi ketakutan dan, karena tidak berani mempertaruhkan nyawanya, dengan cepat berteriak. Kami akan segera membawa mereka ke sini. Cepatlah pergi. Dilihat dari penampilan Chen Xiao, dia seperti tong mesiu yang siap meledak kapan saja. Dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Setelah mendengar perintah Huang Xinyang, para penjaga segera bergegas keluar. Tak lama kemudian, mereka membawa Lin Qingya dan yang lainnya ke dalam ruangan. Lin Qingya memeluk Anan erat-erat, matanya merah dan dipenuhi rasa takut, jelas menunjukkan bahwa dia sangat ketakutan sebelumnya. Saat Lin Qingya melihat Chen Xiao, rasanya seperti melihat seorang penyelamat. Chen Xiao merasa sangat kasihan pada Lin Qingya ketika melihat betapa lemahnya dia, dan amarahnya meledak tanpa ragu-ragu. Dia menangkapnya dan melemparkannya keluar. Ah! Kekuatannya begitu besar sehingga Huang Xinyang terlempar ke udara saat sedang bekerja sebelum jatuh ke tanah dengan jeritan seperti babi yang disembelih. Saat itu juga, Chen Xiao dengan cepat berjalan menuju Lin Qingya dan yang lainnya. Para penjaga di sekitarnya langsung panik, dan tak lama kemudian semua orang mengepung Huang Xinyang. Chen Xiao berjalan ke suatu tempat yang tidak jauh dari Lin Qingya dan yang lainnya, tetapi para pengawal yang mengawal mereka segera mengulurkan tangan dan menghentikannya. Kau berani melukai tuan mudaku. Ini benar-benar keterlaluan. Salah satu pengawal segera mengambil posisi kuda-kuda dan melayangkan pukulan keras. Kepalan tangan itu membawa angin yang kencang. Pukulan itu jelas sangat kuat. Chen Xiao sama sekali tidak peduli. Matanya tak pernah lepas dari Lin Qingya. Saat tinju itu melayang, Chen Xiao bahkan tidak melihat, dan langsung menebasnya dengan satu pukulan tangan. Seketika itu, pengawal tersebut berteriak dan lengannya lemas. Melihat ini, yang lain pun bergegas maju. Chen Xiao sama sekali tidak peduli, dan mengayunkan tangan dan kakinya secara bergantian, lalu semua orang itu terlempar ke tanah. Chen Xiao melangkah maju dan berdiri di depan Lin Qingya. Anan, yang awalnya digendong dalam pelukan Lin Qingya, kini mendongak dengan kepala sedikit mendongak, wajahnya masih basah oleh air mata yang berkilauan, matanya yang besar dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan yang meluap-luap. Ayah, akhirnya kau datang untuk menyelamatkan kami. Beberapa orang jahat memukulku, dan ibuku juga, wah. Mendengar suara Anan, Chen Xiao merasakan secercah kelembutan dan kepedihan hati. Dia dengan cepat melangkah maju dan mengambil Anan darinya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Qingya, apakah kamu baik-baik saja? Lin Qingya, dengan mata merah dan berkaca-kaca, menahan air matanya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Syukurlah kamu tiba tepat waktu. Chen Xiao merasa jauh lebih tenang setelah mendengar kata-kata Lin Qingya. Ia menatap Anan yang berada dalam pelukannya dengan penuh kasih sayang dan berkata lembut, Anan, mari kita lindungi ibu bersama-sama. Kamu jaga ibu, dan aku akan mengusir semua orang jahat ini, oke?
Bab 829. Bagus. Pada saat itu, suara manis dan kekanak-kanakan itu sampai ke telinga Chen Xiao, hampir meluluhkan hatinya. Setelah mengatakan itu, Anan benar-benar turun dari pelukan Chen Xiao dan berjalan menuju Lin Qingya. Tubuh mungilnya tampak memancarkan tekad yang kuat. Melupakan rasa sakit dan ketakutan sebelumnya, ia langsung berdiri dan memeluk Lin Qingya, menepuk punggungnya dengan lembut menggunakan tangan kecilnya. Saat Chen Xiao menatap ibu dan anak perempuan itu, gambar-gambar dari siaran televisi sebelumnya kembali terlintas di benaknya. Kemarahan yang memuncak itu sepenuhnya terlepas pada saat ini. Huang Xinyang, yang telah diusir oleh Chen Xiao, kini dibantu berdiri, dengan ekspresi garang di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka Chen Xiao akan berani menyerangnya, apalagi secara tiba-tiba seperti itu. Penghinaan yang dialaminya sebelumnya membuatnya dipenuhi kebencian yang mendalam, membuatnya ingin mencabik-cabik Chen Xiao hidup-hidup. Aku tidak pernah menyangka bahwa sampah sepertimu akan menjadi lebih sombong dari sebelumnya. Sepertinya aku akan merugikan diriku sendiri jika aku tidak memberimu pelajaran. Huang Xinyang telah diancam oleh Chen Xiao dan nyawanya dalam bahaya, jadi dia tidak berani menunjukkan kemarahannya. Namun, setelah berhasil melepaskan diri dari kendali Chen Xiao, semua kekesalan yang terpendam akhirnya meledak. Dasar bodoh. Kau cukup beruntung bisa menangkapku sebelumnya, dan kau hampir membunuhku. Sekarang aku akan membuatmu membayar atas perbuatanmu itu. Setelah mengatakan itu, dia segera memberi isyarat kepada penjaga di sebelahnya dan memerintahkan, tangkap dia. Tangkap bajingan ini dan potong tangannya dulu. Mengingat kembali bagaimana Chen Xiao mencekiknya hingga ia hampir tidak bisa bernapas, amarahnya pun meluap. Huang Xinyang belum pernah berada dalam kondisi seburuk ini selama bertahun-tahun. Selain itu, karena ia menapaki tangga sosial dengan bergaul dengan keluarga Tang, statusnya di Laut Cina Timur pun meningkat. Selain itu, konglomerat keluarga mereka, dengan dukungan keluarga Tang, telah tumbuh semakin besar, menjadi salah satu yang teratas di Laut Cina Timur. Sekarang, dia bukan lagi tuan muda dari keluarga kecil yang dipandang rendah oleh Chen Xiao. Saat itu, dia seperti anjing peliharaan yang selalu mengikuti Chen Xiao dan berusaha menyenangkan hatinya, tetapi Chen Xiao sama sekali mengabaikannya. Inilah sesuatu yang selalu membuat Huang Xinyang kesal. Diyakini bahwa Chen Xiao, setelah jatuh dari posisi tinggi ke jurang kehancuran, tidak akan pernah sama seperti sebelumnya setelah berbagai gejolak sebelumnya. Namun, yang mengejutkannya, ketika mereka bertemu lagi, aura mulia Chen Xiao tetap tak berkurang, membuatnya benar-benar dipermalukan dan tampak seperti badut sekali lagi. Terlebih lagi, Chen Xiao sebenarnya pernah berani menggunakan dia sebagai ancaman sebelumnya, dan hampir membunuhnya. Semua dendam lama dan baru meletus pada saat ini. Chen Xiao menoleh dan menatap mereka dengan dingin, suaranya yang sedingin es menggema di seluruh ruangan. Kalian semua akan menanggung akibatnya. Di mata Chen Xiao, Lin Qingya dan Anan adalah harta berharga dan bagian dirinya yang paling lembut. Alasan mengapa dia bisa tak terkalahkan di medan perang dan dikenal sebagai dewa perang sepenuhnya karena perang adalah sumber motivasi terbesarnya. Karena ingin melindungi mereka, Chen Xiao memiliki keberanian dan kekuatan yang tak terbatas, yang memungkinkannya menjadi dewa perang di medan pertempuran. Tapi sekarang, ada seseorang yang berani menyakiti mereka. Melihat Huang Xinyang dan yang lainnya di depannya, Chen Xiao memandang mereka sebagai musuh di medan perang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat dan aura pembunuh. Orang-orang di sekitar Huang Xinyang, melihat bahwa dia tidak terluka, mau tak mau mengejeknya lebih lanjut ketika Chen Xiao mengucapkan kata-kata itu. Mereka bisa melontarkan omong kosong apapun yang mereka mau. Apakah mereka pikir mereka bisa membual setinggi langit? Dengan ketidakberhargaanmu itu, kau pikir kau bisa tidur dengan kakak Huang? Itu hanya mimpi kosong. Kau ingin kami membayar harga. Aku ingin melihat harga apa yang bisa kau buat kami bayar, di sini hari ini juga. Sampah sepertimu, nanti akan kami suruh kau makan kotoran, lalu bagaimana kau bisa pamer lagi? Tak seorang pun menyangka Chen Xiao memiliki kemampuan seperti itu. Cemoohan dan ejekan sampai ke telinga semua orang satu persatu. Para pengawal juga menunjukkan ekspresi mengejek, memandang Chen Xiao dengan penuh penghinaan. Meskipun gerakan Chen Xiao sebelumnya sangat menakjubkan, dan begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, mereka mengetahui semua tentang pengalaman masa lalu Chen Xiao, jadi mereka tidak menganggap Chen Xiao sehebat itu. Seorang pria tak berdaya dan tak berguna diusir dari keluarga dan dibebani dengan kejahatan seperti itu. Dia benar-benar tidak berguna, dan tidak ada yang mau menganggapnya serius. Sekalipun kau membunuh orang seperti itu lalu membuangnya ke laut, tidak akan ada yang tahu. Semua orang tampaknya berusaha untuk membuat Huang Xinyang terkesan, dan beberapa bahkan menatap Chen Xiao dengan senyum mengejek. Huang Xinyang kini sudah agak pulih, dan dia menatap Chen Xiao dengan dingin, kebencian di matanya tak menunjukkan tanda-tanda mereda. Seandainya bukan karena kau, dasar sampah, yang punya otak sebelumnya dan mengancam mereka dengan nyawaku, kau pasti sudah lumpuh sekarang. Karena kau sudah seperti sampah, kenapa membuang waktumu di sini? Aku akan membantumu dan membuatmu benar-benar lumpuh, sehingga kau bisa menghabiskan sisa hidupmu mengemis di jalanan. Aku menolak untuk percaya bahwa jika sampah sepertimu menjadi cacat, istrimu yang cantik akan tetap bersamamu. Aku akan membuatmu mengalami hal paling menyedihkan di dunia, dan membuatmu menderita seumur hidupmu. Bab 830. Huang Xinyang berkata dengan kejam, merasa sangat puas.
Setelah dia selesai berbicara, para pengawal di sekitarnya langsung menyerbu maju. Meskipun mereka masih mengejek Chen Xiao, penampilan keahliannya sebelumnya telah membuat mereka waspada, sehingga saat ini, tidak ada yang berani lalai sedikitpun. Pemandangan itu sangat spektakuler saat semua orang bergegas maju. Orang-orang di sekitar Huang Xinyang juga mulai menyanjungnya. Saudara Huang, anak ini pasti akan mati kali ini. Ada begitu banyak orang, bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak mungkin bisa menghadapi begitu banyak orang. Aku pasti akan memberinya pelajaran nanti, dan memotong kedua tangannya terlebih dahulu untuk melampiaskan amarahmu. Saat itu, kita bahkan akan mengatur segala sesuatunya untuk istri dan anak-anaknya, hehe. Ya, kakak Huang, wanita cantik ini memang sangat menarik. Kudengar dia hanya anggota keluarga Lin yang sederhana. Beri dia sedikit keistimewaan, dan semuanya akan mudah. Saat waktunya tiba, biarkan Chen Xiao yang tidak berguna itu merasakan rasa paling menyakitkan di dunia. Dulu, saat dia masih menjadi tuan muda kedua keluarga Chen, dia jatuh ke tanganmu. Sekarang dia hanya orang yang tidak berguna dan tidak bisa menimbulkan masalah. Banyak orang mengikuti Huang Xinyang, berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menaiki tangga sosial dengan menikahi anggota keluarga Tang. Lagi pula, jika istri seorang bangsawan memperlakukan mereka secara berbeda, dia pun bisa bangkit dari keluarga kecil menjadi salah satu keluarga paling bergengsi dan berpengaruh di Donghai, sama seperti Huang Xinyang. Huang Xinyang sangat gembira saat mendengarkan pujian-pujian di sekitarnya. Semua orang memandang dengan santai ke arah kelompok orang tersebut, tanpa mengharapkan hasil yang tidak terduga. Meskipun Chen Xiao mengetahui beberapa ilmu kungfu, dia adalah orang yang tidak berguna, tidak punya sumber daya, dan pernah dipenjara, jadi dia tidak mungkin memiliki keterampilan kungfu yang hebat. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama-sama, Chen Xiao hanya akan menjadi korban. Saat mereka menunggu hasil dengan tenang, beberapa sosok di kerumunan terlihat terlempar ke udara seolah-olah mereka telah ditendang. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar area tersebut jatuh ke tanah seperti bunga yang ditaburkan oleh malaikat surgawi, menjerit kesakitan. Chen Xiao berdiri tegak di tengah, kakinya bergerak satu demi satu. Gerakannya begitu cepat sehingga seolah-olah hanya serangkaian bayangan yang terlihat. Setiap tendangan dilancarkan dengan kecepatan, ketepatan, dan tanpa ampun, mengenai para penjaga dengan tepat. Hanya dalam waktu singkat, bahkan sebelum mereka meletakkan cangkir teh mereka, Chen Xiao telah mengatasi sebagian besar pengawal yang mengepung mereka. Hanya beberapa orang yang tersisa, berdiri gemetar di samping, terlalu takut untuk maju lebih jauh. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Chen Xiao akan begitu garang. Dia tidak hanya mengurus sekitar selusin pengawal sekaligus, tetapi para pengawal itu jatuh ke tanah, mengerang kesakitan, tak satu pun dari mereka mampu bangun, seolah-olah mereka telah kehilangan kemampuan bertarung sepenuhnya. Hal ini membuat semua orang yang menyaksikan gemetar ketakutan, terutama ekspresi angkuh Huang Xinyang, yang tampak membeku pada saat itu. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu jauh di luar dugaan mereka. Setelah Chen Xiao dan para pengawalnya dipukul mundur, ekspresi dingin di wajahnya belum hilang, dan tatapannya tertuju dingin pada Huang Xinyang dan yang lainnya. Aura kebencian yang kuat menyelimuti mereka, menyebabkan Huang Xinyang dan yang lainnya tanpa sadar bersin dan sedikit gemetar. Aura pembunuh itu seolah menarik mereka langsung ke jurang, dan rasa takut serta kedinginan sepertinya muncul di hati setiap orang. Sekilas pandang saja sudah cukup membuat mereka berdua merasa kewalahan. Chen Xiao kemudian berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Meskipun kali ini ia bergerak sangat lambat, setiap langkah yang diambilnya membuat Huang Xinyang dan yang lainnya merasa ketakutan. Saat ini, Chen Xiao sama sekali bukan orang tak berguna seperti yang mereka gambarkan. Sebaliknya, dia telah menjadi musuh yang menakutkan. Situasi ini membuat seolah-olah waktu itu sendiri telah membeku. Kejadian itu sangat menakutkan sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya pemikiran itu muncul di benak semua orang pada saat yang bersamaan. Ini telah mengaduk sarang lebah. Bersambung.